Halo, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang budaya digital dan minat baca. Nah, di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang data dan fakta mengenai Indonesia dan Kalimantan Barat, tentunya mengenai literasi dan minat bacanya. Nah, itu menjadi PR kita bagaimana kita harus memperbaiki uh, minat baca masyarakat di Indonesia dan minat baca masyarakat di Kalimantan Barat pada khususnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan lebih memfokuskan pada budaya digital dan minat baca. Tentu saja kalian yang terlahir di era digital native, ya, adalah orang-orang yang ketika lahir sudah tersedia di sekitar kalian itu adalah gadget atau teknologi dan budaya digital tentunya. Dan hal ini tentu saja tidak asing lagi di tahun 2020 ini pandemi COVID-19 membuat semua orang harus mau dan harus siap dengan digital. Bahkan untuk mencari informasi pun sekarang mau tidak mau Anda harus digital. Oke, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Saya akan memberikan pengantar dulu. Ini terkait tentang UNESCO pada tanggal 17 Oktober 2003. Mereka mencanangkan tentang Charter on the Preservation of Digital Heritage. Ya, tentu saja ini untuk mendorong setiap warga negara memikirkan warisan kebudayaan mereka. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai budaya mereka. Nah, di Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007, ya. Pada pasal ini ya menjelaskan mengenai perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi, baik karya cetak, karya tulis, karya rekam, yang tentu saja semua itu diolah secara profesional dengan sistem yang baku. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustakanya. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 43 ini sebenarnya mendukung sekali apa yang sudah dicanangkan oleh UNESCO ya pada tahun 2003 tentang warisan kebudayaan, the preservation of digital heritage. Ya, nah perpustakaan punya fungsi, salah satunya adalah fungsi pelestarian. Indonesia juga menghargai, mengetahui bahwa karya-karya anak bangsa yang berupa tulisan itu adalah warisan budaya dalam bentuk intelektual. Ya, banyak hal yang biasanya diceritakan tentang budaya suatu daerah, kemudian kearifan lokal yang ada pada suatu daerah di Indonesia itu biasa dituliskan, diceritakan lewat buku. Itu adalah karya yang cukup mahal. Artinya nilainya itu bisa berguna hingga masa yang akan datang. Jadi untuk generasi-generasi berikutnya, ketika dia ingin mengetahui tentang budaya, misalnya Dayak, Melayu, Madura, Toba, dan lain sebagainya, itu cukup dengan membaca buku. Karena kalau kita mengandalkan sosok seseorang yang dituakan ataupun juga yang dianggap sebagai pemangku adat, mereka ada masanya hidup. Tapi ketika sebuah informasi itu dituangkan dalam karya cetak, kita bisa membacanya kapan saja. Dan itu tidak berkurang dan tidak bertambah kecuali ada revisi buku baru. Nah, itu kemarin saya sudah sampaikan bahwa informasi yang disampaikan secara lisan itu dapat berkurang maupun bertambah, tetapi informasi yang disajikan dalam bentuk tercetak atau tertulis itu bisa dicermati lagi di lain waktu. Ya, bisa dikaji lagi, bisa dikembangkan lagi. Ya, artinya tidak stagnan di situ, tetapi menjadi dasar kita bertindak dalam mengembangkan atau memperbaiki sesuatu. Nah, jadi informasi itu sangat penting untuk dilestarikan. Salah satunya adalah perpustakaan membuka peluang untuk menyimpan hasanah budaya bangsa melalui karya intelektual masyarakatnya, warga negaranya.
Oke. Sekarang apa hubungannya? Apa hubungannya antara preservasi dengan digital? Nah, alasan pertama adalah karena masyarakat itu sadar bahwa informasi itu adalah penting. Ketika masyarakat sadar informasi adalah penting, saya ambil contoh, pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, segala aktivitas dibatasi, sedangkan kita juga butuh informasi. Biasanya orang mendapatkan informasi ketika mengunjungi suatu lembaga atau instansi. Tetapi karena ada keterbatasan kita untuk datang berkunjung dan berada di tempat keramaian, maka para lembaga ataupun perusahaan itu melakukan inovasi, lebih mendekatkan diri dan membuat setiap orang yang sekarang aktivitasnya terbatas, yang berada di rumah, itu tetap bisa mendapatkan informasi yang aktual dan terpercaya tentunya. Ya, masyarakat sadar kalau misalnya saya tidak datang ke suatu tempat atau saya tidak membaca koran misalnya, kemudian atau saya tidak berkunjung ke perpustakaan ataupun juga lembaga-lembaga informasi, ya, maka saya akan miskin informasi dan saya tidak bisa bertindak apapun. Misalnya, kalau saya ingin tahu berapa sih jumlah pasien yang positif di Kalimantan Barat, apakah saya harus mendatangi lembaga penanganan COVID-19 yang ada di Pontianak? Tentu saja tidak. Ya, sekarang informasi disajikan digital, real time, dan itu terpercaya, akurat, ya. Nah, untuk apa saya butuh informasi tersebut kalau karena informasinya tadi terbatas, mereka berinovasi untuk menyampaikan itu ke masyarakat dan itu bisa diakses bebas. Artinya kita bisa mengetahui berapa jumlah pasien yang positif, yang sudah sembuh, yang meninggal dan lain sebagainya. Ya. Untuk apa? Agar saya waspada. Apalagi kalau informasinya itu dilengkapi dengan pemetaan daerah atau wilayah. Sehingga saya bisa mengambil keputusan yakni alternatif bahwa membatasi berkunjung ke daerah-daerah yang zona merah. Nah, itulah pentingnya informasi bahwa bisa menjadi acuan kita atau dasar kita mengambil suatu keputusan atau tindakan. Kalau informasinya akurat, maka tindakan kita juga akan akurat atau keputusan yang akan kita ambil juga tepat. Seperti itu. Hindari zona-zona merah berdasarkan informasi. Kenapa? Karena potensi saya akan terinfeksi atau terkena virus corona itu tinggi. Kalau saya tetap nekat untuk pergi ke zona merah. Nah, era sekarang benar-benar memaksa bahwa masyarakat harus sadar terhadap informasi. Dan mereka, alhamdulillahnya, menyadari bahwa informasi itu penting. Dengan digital, informasi bisa disampaikan lebih cepat dan lebih mudah. Oke. Berikutnya, mengapa digital? Karena kebutuhan akses informasi yang cepat dan mendesak. Tadi saya katakan, kita tidak bisa memaksakan diri untuk keluar rumah mencari informasi. Ya, karena mereka juga tidak akan melayani kita datang ke lembaga mereka. Mereka pasti mengarahkan kita, silakan akses ke laman website kami, silakan akses ke Instagram kami untuk mendapatkan informasi. Ya, kita pun harus sadar diri bahwa dengan adanya pandemi ini akses informasi itu semakin mudah, jadi tidak perlu keluar rumah, mengambil alasan keluar rumah untuk mencari informasi yang akurat, karena mereka juga sudah menyediakan platform untuk kita mengakses informasi tersebut. Ya, hal tersebut karena banyak orang membutuhkan akses informasi yang cepat dan mendesak. Yang ketiga adalah karena keterbatasan ruang dan waktu. Ya, terkadang juga contoh ini sekarang sebelum kuliah daring. Sedangkan kalian berada di daerah masing-masing atau di kampung kalian di masing-masingnya, di rumah kalian. Untuk mendapatkan informasi mengenai perkuliahan, kalian tidak perlu datang ke kampus.
Saya cukup menginformasikannya melalui media digital, Google Classroom, atau juga via WhatsApp. Ya. Artinya informasi disajikan dalam bentuk digital, dan itu bisa diterima pada waktu saat itu juga. Ya. Nah, jadi keterbatasan ruang dan waktu ini memaksa kita untuk menginformasikan secara digital. Alasan berikutnya adalah biaya produksi tercetak dan media cetak itu mahal. Iya, kalau saya harus mengetikkan dulu di Microsoft Word, atau saya harus membuat dulu buku panduan perkuliahan, misalnya begitu. Panduan perkuliahan kuliah daring, bagaimana kiat-kiat untuk lulus mata kuliah pengembangan minat baca. Kemudian ya saya sediakan lagi jadwal-jadwalnya. Itu akan memakan waktu yang cukup lama, kemudian biaya produksi yang tinggi. Kenapa? Karena saya harus membagikan kepada 24 mahasiswa saya di semester 1 ini. Ya. Jadi biaya produksi cukup mahal, waktu yang dibutuhkan cukup banyak juga, sehingga itu kurang efektif. Ya, tadi saya bilang bahwa informasi itu mahal. Kalau kita flashback pada zaman dahulu, untuk mendapatkan sebuah informasi itu hanya kaum-kaum ningrat, kaum-kaum yang ningrat itu konglomerat, ningrat itu yang berada, yang punya prestis gitu. Jadi kaum melarat atau rakyat jelata itu sulit mendapatkan informasi karena harganya sangat mahal. Koran-koran itu dijual mahal, hanya penguasa saja yang punya. Ya. Kalau sekarang informasi itu murah, bahkan sangat murah. Kita bisa mendapatkan informasi. Ya. Tetapi kebanyakan informasi yang beredar di internet itu banyaknya informasi sampah atau informasi hoax. Oleh sebab itu, kita harus mampu mengevaluasi dan mencermati mana informasi yang valid, mana informasi yang hoax, seperti itu. Alasan berikutnya adalah banyak dan beragamnya produk teknologi informasi yang berkualitas dan murah. Kalau kalian orang yang melek terhadap digital dan kalian menguasai literasi informasi, akan sangat mudah sekali bagi kalian mendapatkan buku-buku digital yang murah. Murah dalam artian itu bisa berbayar, tetapi cost-nya lebih murah daripada kalian datang ke Gramedia atau toko buku. Atau bisa juga kalian mendapatkan buku digital yang cuma-cuma atau gratis, karena sudah diberi lisensi atau otoritas dari pengarangnya agar dipublikasi secara publik atau gratis. Nah, sebenarnya banyak ya produk-produk teknologi informasi yang berkualitas tersebut, tapi memang tidak semua orang mengetahuinya. Bahkan kalian bisa saja punya kesempatan belajar bahasa Inggris gratis, kursus gratis di internet. Ya, kalau pada umumnya kalau kita bertatap muka itu mahal. Ya, kalian harus datang ke lembaga kursus misalnya seperti IF, Kumon, apalagi ya, lembaga yang lain ya banyak lah gitu ya. Itu kalian harus bayar dan pertemuannya bisa seminggu 2 kali pada umumnya dengan durasi 1,5 jam. Nah, ketika kalian punya kemampuan literasi informasi dan sering membaca, kalian akan menemukan sendiri ada kursus digital online yang gratis, bahkan diajar langsung oleh native speaker-nya. Kemudian kalian juga punya kesempatan untuk belajar di kampus-kampus hebat ternama di dunia, seperti Harvard, Oxford, dan lain sebagainya. Tentunya untuk bisa belajar di kampus-kampus hebat tersebut, kalian harus punya akses. Aksesnya seperti apa? Akses informasi mengenai kapan waktu-waktu bisa belajar di kampus tersebut. Tentu saja bisa, apalagi di tahun ini, pandemi ini, mereka membuka akses terbuka. Ya. Kalau dulu orang bisa kuliah di Eropa, di Amerika, di Australia, itu berjuang mati-matian. Tapi sekarang bisa dilakukan dengan
sangat mudah dan gratis. Nah, itu tentunya.